Nggak bisa kita cuma bilang rider A lebih jago daripada rider B. Nggak kayak gitu. Motor yang ini lebih kencang daripada yang itu. Nggak gitu. Jadi benar-benar semua tuh kombinasi dari banyak hal. Ini bikin kru chief, bikin mekanik-mekanik gak konsentrasi. Itu dia gagal masalahnya. fokus. Gagal fokus. Jadi kalau misalnya yang cewek-cewek yang lagi nonton nih, mungkin pacarnya bisa dicari. Kalau nggak dapet ridernya, kru chief juga boleh lah. Karena biasanya mereka tuh mengademkan hati gitu kan. Betul. Ya. Hai, selamat datang di Pedok Talk bersama aku Lucy Wiryono. Dan tentunya ada teman baik aku, siapa lagi kalau bukan Mas Joni Lono Mulia. Kenapa harus ada dia? Karena kalau ngomongin yang ini, aku ngomongin sendirian karena takut salah. Jadi kita pilih orang yang berpengalaman di sini ya kan. Nah, jadi hari ini masih di episode Pedok Talk, Winter Break alias semester pendek, kan banyak banget sebetulnya bisa kita pelajari tentang MotoGP. Iya. Karena biasanya kalau seri udah mulai, itu kita udah nggak bisa ngomongin hal-hal yang seperti ini. Iya. Nah, kita udah langsung nonton race-nya, terus banyak drama juga di setiap race-nya. Itu aja banyak drama yang kita nggak bisa angkat saking banyaknya kejadian. Iya. Makanya sekarang nih untungnya winter break ini kita masih bisa mengisi dengan konten-konten yang sebetulnya bisa membekali kita nanti di musim 2023. Asik, mantap ya kan? Jadi jangan lupa ya buat tetap subscribe dan ajak teman-teman yang lain buat nonton Pedok Talk ini. Nah, episode kali ini aku akan ngajak kalian ngobrol tentang crew chief. Sering denger kan? Crew chief ini kayaknya krusial banget ya dong. Kayak kemarin deh Pecco Bagnaia sama Fabio Quartararo waktu lagi mau merebut juara dunia MotoGP, itu kan yang disorot bukan cuma mereka berdua, tapi kru chiefnya juga. Diego Gubelini, kru chiefnya Fabio Quartararo, bahkan Christian Gabarini yang kru chiefnya si Pecco nih, wah dia udah pegangan banget deh gitu. Udah pasti Pecco jadi juara dunia karena CV-nya si Gabarini juga nggak main-main gitu. Nah, tapi sebetulnya kru chief itu tugasnya apa? Tahan dulu. Kita ngomongin tentang tim MotoGP itu sebetulnya ada apa aja. Kita absen nih Mas Joni? Boleh. Boleh kan? Jadi tim MotoGP itu pasti ada ridernya. Terus ada? Pasti mekanik. Mekanik itu biasanya 3 atau 4 orang. 4 orang lah gitu ya. Mekanik itu ada yang ngurusin soal ban, suspensi, dan juga ada yang ngurusin pengisian bahan bakar. Terus itu benar-benar dia kerjaan itu aja tuh itu ya, fokus. Dan juga ada ahli elektronik. Ini yang istilahnya benar-benar melakukan setting ECU sesuai apa yang diinginkan. Sesuai sirkuitnya biasanya. Betul, apa yang udah ada datanya. Didapat dari mulai tes kapan, di mana, dan juga terkait dengan nantinya adalah setting ini dialokasikan mulai dari kalau tipikal sirkuitnya stop and go ini apakah ada traksi kontrol atau apa, dan yang selanjutnya adalah tentunya ya ini orang yang mengapalai semua mekanik semua ini yaitu crew chief. Oke, ada crew chief. Nah itu tuh dia yang ngatur semuanya. Betul. Terus ada juga kalau nggak salah ada performance analyst itu juga ada. Biasanya kalau dulu sih ada di Valentino Rossi ya, timnya Valentino Rossi. Nah dia tuh kerjaannya ngapain? Nggak semua tim ada kan? Apa semua sekarang udah mulai ada. Oh ya? Karena dia termasuk bahkan Casey Stoner juga. Betul. Jadi ditawarin jadi performance analyst ya. Cuman kata Stoner, wah bukannya menolak, cuman ya dia nggak mau keluar dari Australia katanya. Agak repot. Dari performance analyst ini sebenarnya adalah lebih ke pelatih. Pelatih yang benar-benar melihat si performa pembalap seperti apa. Dia akan ada di mana aja, di sisi sirkuit, dia akan melihat wah gaya miring, gaya nikungnya begini, ini begini. Sampai si performance analyst ini membandingkan data dengan rekan setimnya. Apa gitu? Iya, kurang begini nih kalau sama sini nih. Nah, cuman dengan sejalan perkembangan zaman, sekarang performance analyst itu bisa menjadi satu untuk 2 pembalap. Kayak di Yamaha itu adalah Giulito sebagai performance analystnya yang nanganin apa yang bagus buat Franco Morbidelli dan bagus buat si Fabio Quartararo. Iya. Kalau dulu masing-masing. Jadi ya bener-bener nantinya kayak semacam persaingan tersendiri. Itu pun juga berlaku di tim lainnya. Bahkan satu itu pun ada. Bagaimana di Pramac Racing ada Fonsi Nieto. Kemudian di kubu Zarco tuh ada Jean-Michel Bell. Jadi ya itu menjadi tambahan baru sebenarnya di kru di MotoGP
saat-saat Oke, belakangan karena ini. itu spesifik untuk ridernya gitu ya, Betul. jadi bukan utak-atik motornya. Betul. Nah, terus ada juga data technician itu ada sendiri pasti ya kan. Betul. Terus ada tim director, nah ini kayak posisinya Mayo Meregali. Mayo Bener Meregali, kan? kemudian juga Davide Tardozzi. Heeh. Jadi tugasnya Nah, dia memang tuh tugasnya apa kalau tim director? ya biasanya itu mengatur semua urusan yang berkaitan dengan mulai dari logistik, persiapan, Oke. kemudian dia harus memastikan si pembalap siap di setiap sesi. Ini ke Tim director tuh tanggung jawabnya. dan juga mereka yang nanti memantau apakah ada urusan administrasi, birokrasi, seperti mungkin ntar ada kejadian si pembalap kena hukuman, Kayak long lap penalti kemarin kan Mayo Ya. Meregali mendampingi Fabio Quartararo waktu Silverstone kemarin itu ya. Itu pasti si tim manajer akan menjadi orang yang paling pertama tahu dan mengurusi hal seperti itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya di Ducati itu juga ada Paolo Ciabatti. Nah, itu Iya. sporting director yang kalau di Betul. Yamaha sebetulnya aku nggak melihat ada sosok Paolo Ciabatti di Betul, situ. betul. Ini memang fungsinya untuk ya masalah pembibitan gitu ya, Betul. rider mana akan pindah Iya. kemana gitu-gitu. Nah, dia yang akan menentukan. Jadi Paolo Ciabatti ini sebenarnya kalau melihat jabatannya sporting director Ducati Corse. Ducati Corse ini adalah melingkupi semua divisi balap dari Ducati, baik itu MotoGP Superbike. dan juga World Superbike. Nah, makanya kemarin waktu di Mandalika pun dia juga datang gitu ya. Oh. Karena urusannya mengontrak itu Michael Ruben Rinaldi, kemudian Alvaro Bautista adalah urusan dari Paolo Ciabatti. Makanya kemarin untuk memutuskan siapa yang akan mendampingi Pecco Bagnaia, apakah Enea Enea Bastianini atau Bastianini. Jorge Martin. Nah, Itu itu dia juga. orang yang paling dicari dan ditunggu-tunggu adalah Betul. Paolo Ciabatti gitu ya. Iya. Nah, itu tadi kurang lebih mereka tuh benar-benar yang ada di dalam pedoknya. Dalam pedok, betul. Jadi itu tuh yang paling dekat dan tim inti lah gitu intinya ya Iya. gitu. Sebenarnya semuanya tim inti juga. Tapi di luar pedok itu ada juga tim-tim yang menunjang tim MotoGP bisa bergerak gitu. Nah, ada tim koordinator, ada parts coordinator, Iya. ada media manager, ada Iya. press officer, truck driver, mereka juga dimasukin kalau di Eropa karena mereka semua pakai Betul, truk gitu ya, di betul. sini enggak. Terus tim sekretari juga ada, ini biasanya bisa sampai 3-4 orang tergantung sih. Iya. Terus ada hospitality coordinator, ada race event assistant, dan juga ada, nah konsultan ini juga masing-masing beda loh ternyata. Jadi ada yang dari Olins untuk bagian suspensi, Betul. Michelin juga tentunya Dari untuk ban ban. ada, Terus kemudian biasanya juga Brembo juga ada untuk Dari rem. rem juga ada, bahkan helm, kemudian dari baju balapnya itu tim konsultan banyak juga, Jeng. Iya banyak juga ya. Betul. Nah kalau misalnya ban ini untuk menjawab dan mematahkan lagi-lagi. Ban goib sekali nggak ada ya. Jadi biasanya si konsultan Michelin deh gitu. Iya. Misalnya aku tim Yamaha gitu, Mas Joni misalnya tim Aprilia gitu, atau tim Ducati deh Betul. gitu. Jadi si konsultan Michelin ini boleh nggak sih bilang sama aku, si Ducati tuh bannya kemarin dia pakai medium soft. Boleh. Boleh. Iya. Oh. Inilah Dia aturan. lebih cocok nih. Inilah aturan bahwa one single tire supplier itu istilahnya membolehkan atau membuka apa yang Dipakai digunakan sama pabrikan lain. tim lain. Oh, boleh? Betul. Ini yang Jadi misalnya kalau Yamaha nih, Fabio Quartararo tuh pilihnya hard medium loh. betul. Terus misalnya dia bilang ke Pecco Bagnaia gitu, dia pilihnya hard medium. Itu langsung diinformasikan. boleh? Bisa. Memang terbuka Memang ya? terbuka. Jadi bahkan nggak perlu juga disampaikan, di datanya udah ada. Pecco Bagnaia pakai ini. Ya orang kita aja bisa lihat. Itu maksudnya. Jadi memang Iya benar. jadi tidak ada istilahnya Pilihan ban khusus. betul, tidak ada istilahnya data-data yang dirahasiakan ya. Kalau dirahasiakan ngapain juga one single tire supplier Iya gitu. benar. Jadi saya rasa memang ya. ya meskipun di setiap konsultan itu memang ada yang khusus Ducati, khusus Yamaha, yang memang dirasakan udah punya istilahnya kemampuan dengan masing-masing motornya. Betul. Jadi kan ya karakteristiknya beda lagi gitu ya. Betul. Mau datanya terbuka apapun, riding style-nya berubah gitu dan karakter beda. benar. Jadi ya udah tinggal analisa data aja balik lagi gitu. betul. Nah, jadi satu tim MotoGP itu kurang lebih terdiri dari 30 orang. 30 sekarang tuh gara-gara Covid kemarin, jadi memang udah dibatasin ya maksimal 40 kalau nggak salah. betul. Udah nggak boleh lebih dari itu. Itu pun masih ada juga tim chefnya ada sendiri, Iya, biasanya medisnya betul. juga mereka biasanya punya Bawa sendiri. sendiri. Terapis segala macam juga Betul, biasanya ada betul. ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah siapa aja daftar kru chiefnya. Tapi ntar dulu, kita ngomongin kru chiefnya dulu. Iya. Kru chief itu tugasnya apa aja? Satu, ini aku gara-garanya nonton interviewnya Simon Cravar. Ya. Terus dia gitu dia nanya, jadi ngapain sih kru chief itu? Ternyata ya, aduh gila sih, aku Iya.
kalau boleh milih ya, jangan cari jadi kerjaan jadi kru chief deh. Pusing banget ternyata Mas Joni ya. Emang? Jadi dia itu begitu nyampe, mereka tuh biasanya nyampe di sirkuit hari Selasa. Iya. Hari Selasa udah nyampe, Rabu mereka bikin pedoknya semua. Betul. Terus udah gitu mulai tuh Kamis yang ridernya semua pada main MotoGP social, Iya. seru-seruan di press conference gitu kan. Mereka ini udah bikin motor. Jadi motor itu semua benar-benar di strip down dari nggak ada apa-apa, terus dibikin lagi. Jadi ada. Jadi ada. Itu waktu aku kemarin diundang sama pedok virtual tour sama Yamaha. Jadi mereka cerita gitu kan, aku pikir kan juga selama ini ya udah pindahin aja, tinggal ganti copot. Ternyata enggak, sebenarnya bener-bener dari nggak ada apa-apa, Iya. dibangun satu-satu dan Betul. untuk bikin satu motor itu butuh waktu 3-4 jam. Iya. Jadi kebayang kalau crash ya Mas Joni, Makanya. ya Allah. Itulah. Apalagi kalau crashnya mepet-mepet di Betul. FP4, abis itu mau qualifying gitu ya, Betul. ya kelar deh nggak punya motor. Setuju. Oke, nah berarti dia itu cari setup terbaik udah pasti, itu adalah tugasnya si crew chief. Lihat data dari tahun-tahun sebelumnya udah pasti. Pasti. Terus, nah dia koordinator juga sama tim elektronik kan. Iya. Nah jadi si crew chief ini yang ngebaca data terus bilang ke, tim elektronik, enaknya nih kalau di sirkuit ini kita pakai apa dong, kayak gitu. Betul. Atau apa kata si pembalapnya? Ini coba Kan kalau dia kan ada namanya media debrief, betul. riders debrief. debrief. Dia ngobrol seperti apa sebelum keluar nanti bagaimana, karena memang free practice satu itu hal yang krusial. Nah dari sini memang tadi benar Jeng kata Jeng itu bahwa dia mengkoordinasikan apa yang inginkan pembalap dalam motornya. Iya, benar. Bagaimana dia harus setting suspension seperti apa, elektronik seperti apa, pilihan ban seperti apa, hingga kemudian si pembalap merasa nyaman. Itu benar-benar diserahkan kepada seorang crew chief. Gila tuh kan tanggung jawabnya besar sekali. Dan tidak hanya itu, si crew chief pun kerap berperan sebagai psikolog, Jeng. Kenapa? Dia harus bisa menjaga emosi Moodnya. pembalapnya, memberikan keyakinan bahwa ini motor it's okay. Itu. Makanya aku jadi bener juga ya. Coba deh perhatiin, semua crew chief itu ya mukanya tuh semua adem loh. Gabarini, Gubelini, iya kan? betul. Padahal Quartararo tuh Udah orangnya gimana sangat enggak? emosional, masih muda Betul, juga ya kan? betul. Tapi Gubelini tuh berapa kali Quartararo kita lihat, aduh sorry banget ya aku nggak bisa menang loh. Betul. Tenang, Betul. you're one hell of a rider. Cie, kan selalu dibesarkan hatinya Setuju. gitu ya. Bahkan termasuk timnya Pecco Bagnaia sendiri dan Gabarini sendiri juga bilang waktu Pecco ngejar ketertinggalan 91 poin, Betul. tenang, belum selesai. Cie, bener ya? Jadi psikolog. Itu yang akhirnya beberapa Iya. pembalap ini jadi punya favorit crew chief gitu loh. Makanya Jeng. John Mir kehilangan Carcedi, sedih Betul, dia. betul. Kocok loh. Itulah Jeng. Dan seorang Carcedi pernah cerita. Carcedi sering banget dimarahin John Mir soalnya. Betul. Dan kalau pemain cerita sedikit tentang Carcedi ini berawal dari seorang, ya nggak nyangka kalau jadi seorang crew chief, padahal dulunya dia Awalnya tuh apa? teknisi suspensi. Oh iya? Cuman kemudian dia mau belajar lagi dan belajar setting ECU, belajar kemudian bagaimana geometri motor. Ini yang menjadi akhirnya ilmu buat dia untuk menjadi seorang crew chief. Gila, Dan keren crew chief banget. pertama kali di MotoGP itu adalah dilakukan Carcedi ya bersama Joan Mir. Dan pada saat barengan Joan Mir ini ketemu chemistry-nya klop. Iya. Dan akhirnya ya Carcedi berhasil juga mencatatkan sejarah menjadi crew chief termuda bisa membawa pembalapnya juara dunia di tahun 2020. Itu keren sih kalau misalnya kalian mau lihat dynamics-nya antara Carcedi sama Joan Mir tuh bisa lihat di MotoGP Unlimited. Itu bagus banget karena mereka tuh komunikasinya emang enak dan sangat terbuka gitu ya. Betul. Kan kalau misalnya kayak Fabio Quartararo sama Gubelini itu kan emang ya kelihatan lah gitu ya. Ini masih muda banget, gitu ya. Ini ngembang betul. banget gitu. Iya, Nah kalau iya. Carcedi sama Mir tuh kayak temen sih gitu. Jadi emang dynamics-nya emang enak gitu dilihatnya. Betul. Nah terus yang paling penting juga adalah aku juga baru tahu ya setelah mendengarkan interviewnya Simon Cravar. Jadi
ternyata ini banyak fakta yang kita nggak tahu di Iya. balik free practice 2 dan free practice 4. Kalau kita kan yang nonton di rumah, ya, dia pelan nih, dia kenceng nih, dia bagus nih, dia itu. Cuman sebatas itu aja. Iya. Tapi kalau di matanya seorang crew chief, ternyata free practice 2 dan free practice 4 itu adalah yang sangat krusial karena itu waktunya mendekati waktu race, jam yang Iya, sama di saat betul. race akan digelar di hari Minggu. Betul. Terus aku baru tahu juga Mas Doni. Jadi katanya 2 jam setelah free practice 2. Free practice 2 itu berarti hari Jumat. Ya kan? Betul. Jumat nih. 2 jam setelah itu si crew chief harus memutuskan ban mana yang mau kita pakai, Iya. settingan mana yang mau kita pakai. Iya. Jadi kalau misalnya ini salah, udah sampai hari Sabtu amsyong, Minggu lebih amsyong lagi kalau pilihannya salah, bener kan? Jadi tuh dari free practice 2 ternyata ya. Iya. Jadi setelah format, Aku baru tahu loh itu. setelah format free practice seperti saat ini, di mana penentuan sampai free practice 3 itu untuk bisa lolos ke Q2, itu pembalap udah langsung fokus tuh aja bahwa makanya Dan kadang-kadang pilihannya itu free practice 3 kan soalnya emang benar-benar itu yang terakhir nih, do or die, dia masuk Q2 apa enggak. betul. Oh, makanya di free practice 2 itu penentuannya. Penentuannya Jeng. Jadi karena benar juga tadi apa kata Jeng bahwa memang waktunya kan pas di race Saat day. mau race, bener. Jadi benar-benar ketahuan idealnya, kemudian suhunya seperti apa, ini akan menjadi patokan sendiri. Ya syukur-syukur ternyata cuaca di saat race day tidak berubah jauh, ini akan lebih memudahkan. Nah, karena ternyata beda sekian derajat aja itu bisa gede banget manfaatnya. Jadi bedanya itu bisa gede banget gitu, Betul, ya kan? Gila, betul. ternyata ya crew chief itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke daftar crew chief mana aja dan bersama siapa mereka di musim 2023. Yuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke daftar crew chief 2023, siapa dan bersama siapa. Kenapa? Soalnya kalau misalnya ngomongin 2023, ya pokoknya MotoGP itu kombinasinya banyak banget. Jadi nggak bisa kita cuma bilang rider A lebih jago daripada rider B. Enggak kayak gitu. Motor yang ini lebih kencang daripada yang itu. Nggak gitu. Jadi bener-bener semua tuh kombinasi dari banyak hal. Betul. Jadi mulai dari ridernya, riding stylenya, pilihan bannya, crew chiefnya, timnya, moodnya dia, banyak banget deh gitu ya. Kalau punya pacar bisa jadi berubah juga kan gitu. Semuanya bisa menimbulkan faktor yang beda-beda gitu. Nah, tapi sekarang kita bedah satu-satu. Nah, dari tim Monster Energy Yamaha ini ada Fabio Quartararo yang crew chiefnya adalah Diego Gobelini, masih belum berubah. Diego Gobelini ini sejauh ini memang kayak cocok banget sama Fabio Quartararo ya. Jadi mulai dari debut 2019 sampai sekarang dan ya udah mempersembahkan titel juara dunia, ya saya rasa ini udah kolaborasi yang cukup apik. Karena kalau pemainnya kita lihat ke belakang, Gubelin ini pun kan pernah bergabung dengan Franco Morbidelli dan mengantarkan titel juara dunia Moto2 2017. Cuman ya entah kenapa pada saat gabung ke Yamaha, ya Franco Morbidelli malah ke Ramon Forsada, sementara Gubelin ini akhirnya ya apa ya, kayak blessing in disguise buat Fabio Quartararo, kelimpahan Diego Gubelini sebagai crew chiefnya di 2019. Malah yang aku kaget, Forsada sama sekali nggak ada di bursa 2023 ini loh. Ya kan? Malah kan tadinya kita sempat mikir, wah kayaknya dia akan diambil, ya kan? Yamaha bergabung dengan Morbidelli lagi, ternyata enggak ya? Iya, enggak. Oh, apa yang akan dilakukan sama Forsada? Emang karena nggak ada tawaran atau akhirnya dia memutuskan hal lain? Nggak ada tawaran sih Jang sebenarnya. Kalau gitu. mungkin ya karena kalau dari Aprilia sendiri kan udah punya crew chief sendiri gitu. Sementara Forsada kan ya istilahnya untuk menekunin atau mengatasi Aprilia, saya rasa pengalamannya juga belum begitu memadai. Itu sebabnya akhirnya ya Ramon Forsada pun akhirnya harus yang menggantungkan karirnya. Dia nggak kemana-mana gitu. Akhirnya makanya Frankie Morbidelli ini sekarang bersama Patrick Primer. Aku juga tadi tanya, emang dia crew chief siapa gitu? Ternyata dia naik pangkat. Per 2022 sebagai crew chiefnya Franco Morbidelli. Sebelumnya dia adalah teknisi Ohlin suspensi Maverick Viñales saat Maverick Viñales di Yamaha. Dinaikkan tugasnya dengan harapan bisa memberikan feedback atau ya setting suspensi yang cukup baik di Franco Morbidelli, karena
ya banyak yang bilang Franco Morbidelli masih agak kesulitan dengan setting suspensi di motor Yamaha M1 musim ini. Oh iya? Iya. Oke, nah itu Patrick Primer. Terus dari gitu kita beralih ke Repsol Honda. Betul. Marc Marquez masih bersama pegangannya tentunya Santi Hernandez. Santiago Hernandez. Itu udah lama banget ya? Ya, Udah berapa tahun ya? Moto2 Jeng. Iya Ini benar. udah bertahun-tahun lamanya. Lama banget. Joan Mir ini akan ditangani sama Ramon Aurin. Aurin ini kalau misalnya pedokru mengikuti MotoGP, Betul. ini namanya amat sangat tidak asing karena dia pernah menjadi kru chiefnya Paul Espargaro, Alex Marquez, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, iya. dan juga Jorge Lorenzo. Betul. Kurang banyak apa nih coba ya kan? Nah tapi kalau memang kemarin waktu dites belum cocok-cocok banget deh gitu. Iya. Cuman kalau Mas Joni melihat karakteristik dari Aurin dan juga Joan Mir sendiri, kedepannya apakah mungkin akan menemukan kliknya atau karena dua-duanya, iya. ya Aurin kan berpengalaman banget. Betul. Ya nggak sih? Ya mungkin butuh waktu, itu yang paling penting, dan juga saya rasa harus diberikan keduanya untuk mencari chemistry ini, di mana yang in-nya, bagaimana out-nya, bagaimana keduanya bisa menemukan sisi yang enak untuk diajak bicara, karena mau tidak mau ya Joan Mir harus bisa segera melepaskan selama ini kedekatannya dengan Franco Carcedi dengan Ramon Aurin, karena mau nggak mau saat ini saya harus menunggangi motor baru Honda RC213V dan sebelumnya adalah Suzuki yang inline. Kemudian ya mau tidak mau juga bahwa Ramon Aurin udah punya jam banyak terbang di motor Honda RC213V. Ini susah sih ya kayaknya mencari kliknya mereka berdua. Betul. Yang satu sangat berpengalaman, yang satu benar-benar pindah dari inline Iya. 4 ke V4. Jadi ya kita tinggal menunggu apakah dynamics-nya kira-kira akan seperti apa di antara mereka berdua. Nah, tim Ducati Lenovo, nah ini kan ada member baru nih, Enea Bastianini. Kalau Pecco Bagnaia tetap ditangani sama Christian Gabarini. Ini juga udahlah Casey Stoner udah pernah di-handle, Jorge Lorenzo juga pernah juga. Dan udah terbukti ya, Pecco akhirnya menjadi juara dunia di musim 2022. Nah, Enea Bastianini ini ditangani sama Marco Rigamonti. Ini adalah ex kru chiefnya Johan Zarco, terus dia ternyata pernah sama Iannone juga waktu di Suzuki. Betul. Terus di Ducati juga dia tuh kayaknya orang Ducati di Superbike. Ya kan? Dia handle Superbike juga ya? Waktu Iannone di Ducati dia yang nangani. Oh. Jadi pada saat kemudian Iannone berpindah tim dari Ducati ke Suzuki juga ikut. Nah setelah kemudian Iannone ya kabar tidak melanjutkan di balapan MotoGP, akhirnya dia pindah ke Ducati lagi dan menangani Johan Zarco pada Intermezzo. saat. Iya. Itu Iannone ngomong-ngomong bener gak sih gosipnya dia akan balik lagi? Ya sepertinya kalau ada. Soalnya kan dia kelihatan terus nih beberapa kali ada di sirkuit terus. Bahkan gitu. kan ya Aprilia kayaknya mengendorse. Ini seperti kayak janji. Jody. Ya, janji Massimo Rivola bahwa bener? Dia ingin mempertahankan Iannone. Karena bahwa buktinya kemarin dia itu terbukti doping, itu katanya ya bukan salah dia menggunakan ini, tapi memang substance-nya itu yang ternyata ada unsur dopingnya, padahal bukan doping murni, itu katanya herba begitu. Tapi emang Iannone itu kan gosip banget ya. Iannone itu agak sedikit berubah sejak dia pacaran sama pacarnya itu. Soalnya jadi dia sering rajin foto-foto, sampai operasi plastik bahkan gitu. Masih sama pacarnya itu nggak sih? Udah nggak? Udah nggak katanya. Jadi setelah efek pas di Aprilia itu pun udah nggak sama udah yang kan? udah nggak. Karena ya waktu di Suzuki kan katanya ini bikin kru chief bikin mekanik gak konsentrasi katanya. Ya, itu dia gagal fokus. Kalau pengen tahu ya googling aja lah, pokoknya kita nggak kasih itu di sini ya. Ini semester pendek bukan gosip ya. Betul. Nah, kita lanjut lagi, tadi Enea Bastianini udah KTM Red Bull Factory. Ini ada Brad Binder yang akan ditangani sama Andreas Madrid. Iya. Ini sopo? Jadi kalau Andreas Madrid ini sebenarnya sosok yang langsung menangani Brad Binder sejak dari awal. Dan kunciannya dia banget memang ya, binaan KTM. Dan ya so far sih hasilnya cukup memuaskan. Bagaimana ya sama-sama muda, kemudian keduanya punya ambisi yang sama, dan juga satu sama lain punya chemistry. Jadi hasilnya ya salah satu dibuktikan dengan kemarin berhasil podium di ronde terakhir Valencia. Binder nih gawat soalnya dia tuh kayak ancaman yang silent deadly. Asli deh Binder. Nah terus Jack Miller dia bersama Christian Pupulung. Iya, dia itu ya
crew chief yang sudah menangani Jack Miller sejak di Pramac Racing 2017. Kemudian sampai akhirnya ke Ducati pabrikan dan sekarang diambil oleh Jack Miller untuk bergabung Dibawa. ke KTM. Makanya kemarin tuh pas lagi selebrasi di Valencia, ada tuh footage-nya Iya. ya kan, dianterin langsung ke boxnya KTM. Box KTM. Silakan delivery-nya langsung ditutup. Garasi itu lucu banget sih. Tapi ya itu sebetulnya membuktikan bahwa ya pergantian tim itu biasa gitu ya, dan betul. bukan hal yang kayak gimana aneh gitu ya. Betul, Justru betul. buat lucu-lucuan buat Ducati sama KTM juga. Nah di Prima Pramac, Johan Zarco akan ditangani sama Massimo Brancini. Terus, nah ini bagaimana track recordnya? Massimo Brancini adalah crew chief KTM Ajo Moto2. Oh. Ini yang sudah menangani Johan Zarco menjadi juara dunia di 2016, 2015. Kemudian juga mengantarkan Remy Gardner Moto2 juara dunia, dan terakhir kemarin ya mengantarkan Augusto Fernandez juara dunia. Oke. Jadi ini memang bukan sosok yang asing buat Johan Zarco. Cuman memang ini pengalaman baru buat Brancini naik ke MotoGP. Iya ya. Harapannya ya dengan ya punya feeling yang bisa memberikan feedback atau motivasi kepada Johan Zarco, ini menjadi modal nanti di Pramac Racing. Itu yang diharapkan oleh Johan Zarco dengan kehadiran Brancini ini. Tapi apakah akan punya efek yang besar, karena mengingat pengembangan Ducati ini kan sekarang akan 2023 akan ada di Betul. tangan Johan Zarco nih gitu. Tapi kru chiefnya justru dia belum berpengalaman di MotoGP. Nah itu gimana Johnny lihatnya? Ya makanya kalau kita melihat kemarin itu tidak terlalu banyak istilahnya apa yang dilakukan, tapi Brancini belajar. Kan kemarin pasti Johan Zarco langsung ngobrol dulu dengan kru Ducati yang pabrikan langsung. Dari situ Brancini melihat, oh begini, dan dari situ dia coba untuk bisa menengahi apa yang diinginkan oleh Johan Zarco. Karena memang itu fungsi dari seorang crew chiefnya. Dan ini yang diharapkan oleh Johan Zarco, rasa-rasanya yang memang masih ada missing link gitu, bahwa kemarin bersama Marco Rigamonti itu bukan hal yang buruk, tapi masih ada yang kurang, yang diharapkan ini bisa diisi oleh Brancini di musim 2023. Baik, kalau teman satu timnya Jorge Martin akan ditangani sama Daniel Romagnoli. Betul. Ini orang yang sudah dekatkah juga dengan Jorge Martin? Ya sejak Jorge Martin naik ke MotoGP itu langsung ditangani oleh Daniel Romagnoli. Romagnoli sendiri cukup banyak jam terbangnya, pernah menjadi tim manajer Jorge Lorenzo di Yamaha, kemudian bergabung menjadi crew chief di Ducati, dan akhirnya memutuskan bergabung di Ducati dan di Pramac khususnya, dan menjadi yang paling krusial ya tugas beratnya sekarang adalah menjadi crew chief seorang Jorge Martin. Nah tinggal bagaimana tahun depan ini mungkin bisa dipecahin telurnya gitu, jangan cuman pole position tapi nggak menang. Ini WhatsApp dulu Jorge Martin, tolong kali ini kalau pole position bisa menang. Ya, seandainya itu ya kan? mungkin bisa. Itu belum pecah telur. Betul, kalau umpamanya pole position menang, mungkin kemarin dia bisa menjadi kandidat kuat juara dunia di 2022. Mudah-mudahan bisa. Terus ada LCR Honda. Nah ini nih, Alex Rins ini kan baru pindah ke LCR Honda. Terus dia akan ditangani sama Christophe Bourguignon. Iya. Nah ini siapakah Christophe Bourguignon? Christophe Bourguignon bukan orang lama. Dia sebenarnya sejak awal itu dia seorang teknisi suspensi Ohlin. Dan ini sempat menangani. Banyak ya teknisi Ohlins yang naik jabatan ya? Betul, karena memang dirasakan bisa memberikan, istilahnya kan ya sensitivitas seorang pembalap itu ditentukan dari bagaimana dia mengerti setting suspensinya yang bagus. Nah seandainya itu bisa terjemahkan ke kata-kata dan bisa dimengerti oleh seorang crew chief, ini bisa jadi modal yang tersendiri gitu loh Jam. Oke. Nah, Taka Nakagami akan ditangani sama Giacomo Guidotti. Iya. Benar. Nah, Guidotti nih nama yang sangat familiar sih sebenarnya ya. Ya Guidotti sebelum bersama Nakagami pernah menangani Dani Pedrosa. Ini Pedrosa sempat memutuskan kenapa dia tidak mau dengan Ramon Aurin sampai akhirnya memilih Giacomo Guidotti dan Kenapa lebih cocok sama Guidotti Pedrosa? Karena Guidotti memang crew chief yang istilahnya bisa mengetahui apa yang tidak dirasakan oleh si pembalap. Misalnya pembalap ngomongnya begini, tapi Guidotti punya insting tersendiri. Coba deh
hal ini yang dilakukan. Dan Wah, gila ya. meskipun tidak istilahnya tidak diomongin langsung ke Pedrosa gitu, tapi dia coba kasih ke mekanik-mekanik yang lain, coba lakukan hal ini yang Padahal Pedrosanya nggak ngomong itu gitu ya. Betul. Itu makanya kehebatannya Crew Chief dan kenapa harus kita omongin, karena ya itu tuh menerjemahkan sesuatu yang kalau dapat dari briefnya si rider mah Betul. gampang. Kadang ridernya sendiri nggak ngerasa tapi dia bisa baca. Iya. Wah, tuh canggih sih Makanya Guidotti sih. alhamdulillah Nakagami masih bertahan sama Guidotti. Alhamdulillah Iya, banget Nakagami semoga di tahun depan ya yang menjadi tahun penentuan buat Nakagami lanjut atau tidaknya karir MotoGP-nya bisa memberikan hasil yang Lanjutlah, bagus. kamu cakep, aku seneng loh ngeliatnya. Jangan dong, jangan sampai udahan. Gas. Nah, gas ini Pol Espargaro akan ditangani sama Pol Trevathan. Ini adalah teman lama yang Teman ketemu lama, kembali gitu betul. ya. Terus Augusto Fernandes akan ditangani sama Alex Merhan. Iya. Siapakah Alex Merhan Alex ini? Merhan ini yang kemarin menangani Remy Gardner. Harusnya sih bisa lah ya di Betul, sini betul. bergabung bersama Augusto Fernandes karena relatifly kalau dua-duanya apalagi ini rookie. Jadi adjustment-nya masih belum terlalu sulit lah gitu Sementara dibandingkan. Alex Merhan udah istilahnya punya modal kemarin menangani rookie juga, jadi harapannya bisa memberikan istilahnya ya kondisi, kemudian keadaan yang benar-benar membuat si rookie ini lebih nyaman gitu. Benar. Jang. Terus Aprilia RNF, Miguel Oliveira ditangani sama Giovanni Mattarolo. Iya. Ini pilihan dia sendiri atau dari Aprilia? Dari Aprilia. Jadi nggak Kan boleh bawa kan emang ya? Mattarolo sendiri kan sebenarnya sebelumnya menangani Maverick Viñales. Maverick Viñales sendiri kan kedatangan teman lama juga. Bener. Nah itu teman lamanya recycle juga. Tapi nanti dulu ya. Nah terus ada Raul Fernandez yang akan ditangani sama Noé Herrera. Noé Herrera ini sebagaimana cocoknya kira-kira sama si Noé Herrera ini juga sebenarnya baru semusim menjadi crew chief di MotoGP saat menangani Darren Binder. Jadi ini istilahnya percobaan kedua menangani rookies bersama Raul Fernandez di squad yang baru. wah, iya ya. Baru, squadnya Squad baru baru juga. juga. Ini menantang juga sih Betul. kayaknya. Benar. Grace ini Alex Marquez akan ditangani sama Donatello Giovanotti. Ini andalan Ducati juga. Ini sebenarnya kalau kita melihat memang andalan Ducati sempat menangani ke tahun lalu adalah Fabio Di Giannantonio. Makanya mohon maaf nih buat Pak Dekuru, kemarin saya lebih sering bilang Franco Carchedi bakal menangani Alex Marquez. Ternyata kenyataannya adalah Giovanni Donatelli ini yang akan menangani Alex Marquez. Iya, karena kemarin tuh emang kita taunya memang begitu kan. Betul, Ternyata bukan betul. ya. Iya. Ternyata Carchedi malah akan Malah menangani menangani Fabio Di Fabio Di Gia. Giannantonio. Nah, apakah mungkin kehadiran Carchedi ini akan memberikan angin segar buat Fabio Di Gia yang dia tuh kan suffering banget ya Sempet, kayak iya. dia tuh aduh ini MotoGP emang susah banget ternyata Sempat gila playing ya. victim kan. Iya bener gitu. Kayak dia tuh ngomong gila ya. Pokoknya MotoGP itu kalau kita nggak punya obsession itu susah banget dia bilang gitu. Betul. Nah ini Carchedi mungkin akan bisa menjadi seorang psikolog yang baikkah buat Fabio Di Gia Saya karena rasa mentalnya dia bisa. lagi kena banget deh Saya sekarang. rasa bisa dan itu sempat ditunjukkan di tes kemarin kan. Iya benar. Fabio Di Giannantonio performanya cukup meningkat ketimbang kalau kita bandingkan dengan performa sebelum-sebelumnya. Jadi saya rasa udah ada istilahnya instant effect nih dengan Angin segar. kolaborasi Franco Carchedi dengan si Fabio Di Gia. Tinggal Jornir deh, coba kamu di sini ya kan. Terus Muni VR46 ini ada Luca Marini yang crew chiefnya adalah David Munoz. Kalau Anda mungkin kok namanya familiar, nah itu dulu Iya. ex crew chiefnya Valentino Rossi tuh Betul. ya kan. Terus Marco Bezzecchi masih bertahan dengan Matteo Flamini. Matteo Flamini. Ini udah nggak ada lawannya kayaknya udah cocok Betul, banget. betul. Nah Aprilia Alex Espargaro tetap bersama Antonio Jimenez ini. Iya. Mukanya selalu familiar lah, pokoknya kalau lihat boxnya Alex tuh pasti ada dia di Pokoknya situ ya. long live crew chief itu. Asli itu udah nggak berubah. Iya. Nah, Maverick Viñales ini akan bertemu lagi dengan Jose Manuel Ceso. Iya. Ini ex-nya Alex Rins. Ya Jadi kan? ex Alex Rins Suzuki. Dan sebenarnya ini teman lama juga Maverick Viñales Bener. karena waktu di Suzuki tangani oleh orang yang sama. Nah pada Iya. saat Maverick Viñales pindah ke Yamaha, makanya hadir Alex Rins lah yang kemudian dikrucifkan dengan Jose Manuel Caso ini. Kazo ini ya kalau dilihat mukanya tuh emang bener-bener tenang banget, Iya, ya kan? betul. Gile sih, itu mukanya kayak emang ya
gitu aja gitu, bener-bener menenangkan sekali gitu. Tapi emang si Maverick Viñales sih sama Seso cocok banget ya. Cocok banget Jeng. Ya kalau kita melihat bahkan kan sebenarnya kalau mamanya itu ada omong-omongan gitu. Apa tuh? Coba Maverick Viñales nggak pindah dulu ke Yamaha gitu. Mungkin juara dunianya udah kedapatan dulu gitu. Jadi ya ada omongan-omongan seperti itu. Cuman akhirnya kan ya Tapi siapa sih yang nggak mau ke Yamaha kan? Itulah. Godaannya, ya dong. Maksudnya gini, dulu kan Yamaha itu benar-benar winning bike banget, Iya. user friendly. Betul. Semua rider tuh kayaknya emang tergoda banget. Iya juga ya kalau menjadi juara dunia. Coba lihat zamannya Betul. Valentino Rossi, zamannya Jorge Lorenzo. Iya. Itu siapa yang nggak pengen sih gitu? Pindah ke Yamaha. Iya. Betul. Udah gitu apalagi dulu Ducati kan gak kayak sekarang gitu. Ducati Iya. susah banget, jadi ya udah pasti Yamaha lah pilihannya gitu ya Betul, kan. iya. Oh jadi kita tinggal lihat nih dengan dynamics yang tadi kita udah bedah satu-satu kira-kira akan seperti apa, karena yang menarik adalah yaitu tadi semua kru chief ini punya kesamaan, dan tadi udah dibilang sama Mas Joni, Iya. semua itu ibarat menjadi psikolog buat para ridernya. Jadi coba dilihat-lihat lagi, di googling lagi kalau perlu dari foto-foto yang tadi udah kita sajikan, mungkin belum mukanya yang mana, tapi dari semuanya ada satu benang merah, semuanya mukanya adem. Jadi betul. kalau misalnya yang cewek-cewek yang lagi nonton nih, mungkin pacarnya bisa dicari. Kalau nggak dapet ridernya, kru chief juga boleh lah. Karena biasanya mereka tuh mengademkan hati kita kan ya. Betul. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Mas Joni. Terima kasih banyak. Sama-sama, Jenisi. Kita akan ketemu lagi tentunya di episode-episode Pedok Talk berikutnya, masih dalam edisi winter break karena banyak banget yang mau kita bahas. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga di-share konten ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa pokoknya subscribe dan terus dibagiin kontennya karena kita masih punya giveaway buat 100.000 subscriber. Sampai ketemu lagi ya, bye.